ini bagian pintu masuk itu kita sengaja buat miring nih. Kok dibuat miring sih, Mas? Ya, sebetulnya ini Jadi kita bikin karena areanya terbatas. Jadi dari sini kenapa dibikin miring? Oh, jadi, iya. Tapi kenapa nih, Pak? Kenapa milihnya kura-kura? Ya. Kalau tiba-tiba ada kura-kura yang nyambut di depan rumah kan beda gitu. Iya, lucu ya. Kita memang agak. Hai, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Halo teman-teman, hari ini kita lagi ada di Jakarta Barat. Nah, aku pengen ngajak kalian untuk masuk ke rumah unik yang lahannya cukup kompak di 6x15 atau 90 meter persegi. Tapi ini bisa untuk memenuhi semua penghuninya. Di sini ada ibu bapak, anak 2, dan 2 petnya. Dan juga teman-teman juga mesti tahu nih ya, di sini juga pet friendly banget ternyata. Kenapa? Karena ada space tempat-tempat yang bisa diakses oleh petnya, dan juga di rumah ini juga bisa terpenuhi keadaan atau kondisi rumahnya yang sehat. Penasaran kayak apa? Yuk kita lihat dulu sama yang punya dan arsiteknya. Halo, gue Haikal, salah satu prinsipal arsitek dari Saka Studio. Kami sudah berdiri sejak pertengahan tahun 2021 dan kami mengerjakan proyek di seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu karya favorit kami karena proyek ini berada di lahan yang cukup terbatas, tapi kami dapat mengakomodasi keseluruhan kebutuhan klien dan klien kami terlihat cukup happy dengan hasilnya. Halo, saya Jovan, saya Principal Designer dari Ni Design Studio. Kami adalah interior design and build yang berdomisili di Tangerang Selatan. Untuk proyek kali ini, kami berkolaborasi dengan Saka Studio. Jadi Saka Studio di arah ranah arsitekturnya, kita di ranah interiornya. Halo, saya Adrian. saya Cindy. Kita udah 10 tahun nikah, umur saya 40. Istri saya kebetulan ulang tahun hari ini, umur ke? 39. Saya kebetulan karyawan swasta. Istri saya housewife. Kita punya anak 2, laki-laki umur 7 dan yang perempuan umur 9. Cita-cita kami adalah di umur 40 kita udah bisa bangun rumah sendiri sesuai dengan keinginan kita. Rumah ini aktivitas kita bisa terakomodasi, termasuk sampai pet kita. Kebetulan kita adalah pet lover dan kita punya kura-kura, ada kura-kura air dan kura-kura darat, ada tempatnya masing-masing. Semuanya bisa terakomodasi. Welcome to our house. Oke, ini dia sama arsiteknya, Mas Haikal. Mas, jelasin dong Mas, ini tuh tanahnya luasannya berapa, bangunannya berapa, sama konsepnya apa sih? Oke, jadi tanah di rumah ini itu lebar itu 6, ke belakang itu 15. Jadi 90 meter persegi ya. Oke. Kalau luas bangunannya ini ada 3 lantai, itu total sekitar 140 meter persegi. Oke. Gitu. Nah, untuk konsepnya dari awal memang klien itu dia suka dengan konsep industrial. Jadi kita coba bawa konsep industrial ke sini, cuman dengan sedikit sentuhan minimalisnya juga. Oh gitu. Gitu. Oke. Terus habis itu ini kelihatan ya langsung ya dari sininya udah langsung ada industrial dan minimalisnya ya. Mas, boleh tahu nggak? Aku masuk ya. Boleh, silakan Mbak. Ini potongan untuk mulai dari gue yang pertama mau tanya nih Mas. Ini pakai potongannya nih dari awalnya udah beda nih. Dia pakai potongan alam nih ya. Betul. Why nih? Jadi gini, awalnya untuk di desain kita sebetulnya nggak yang terlalu kasar gini nih, menonjol gini nih. Tapi dari owner ketika proses konstruksi, dia melihat referensi dan kayaknya dia lebih suka sama yang bentuknya lebih tata alam gini nih, lebih geludugan ya. Jadi lebih terasa raw juga gitu. Oke, mulai dari atas nih Mas. Di atapnya ini pakai apa sih Mas berarti? Jadi atapnya PVC Alderon. Yang di area kan di atas itu kita fungsikan sebagai area utility sama ruang hobi Bapak. Oh, sama, ada ruang hobinya. Betul. Ada area rooftop untuk kumpul-kumpul. Misalkan mau barbecue party gitu di atas bisa. Atau sekedar ngopi pagi, ngopi sore itu juga oke. Di lahan cuman 90 yang kompak, masih bisa dapat ruang hobi, Betul. tempat barbecue. Betul. Oke. Atapnya terus? tadi
sebagian itu tadi Alderon, kemudian yang area atapnya ruang hobi itu kita dak. Terus atasnya kita taruh utility kayak toren, Oh, ya. outdoor AC dan sebagainya, kita taruh situ semua. Oke. Cuman karena ini itu ruas jalan yang di depan itu nggak terlalu lebar, Betul. sempit kan termasuknya. Jadi kita kalau dari depan itu nggak ngelihat rumah ini tuh 3 lantai. Ah, iya. Vistanya itu terbatas ya, Betul. udah ketutup sama si lantai 2-nya ya. Nah, jadi si rooftop ini di bagian depan, yang di belakang itu yang tinggi itu, yang ada atapnya, utility dan sebagainya. Jadi kalau dari depan tadi kita nggak akan ngelihat ini rumah 3 lantai. Iya, makanya harus Rumah 2 ikutin lantai. sampai akhir episode buat ngelihat lantai ketiganya kayak pada itu menarik loh. Gue udah naik tadi ke atas. Oke, lanjut lagi untuk material-material ini berarti pakai cat kamprot gitu ya, Mas? Ya, ini jadi gini, untuk historical kamprot ini awalnya owner itu ingin konsepnya benar-benar industrial raw. Jadi mau dibiarin Keluar aja. material ya kamprot gitu aja, coating clear gitu. Cuman kan kalau kita kamprot tanpa kita cat keseluruhan, jadi kan pasti warnanya nggak homogen ya. Betul. Ada yang mungkin lebih gelap, ada yang lebih Iya. nah, ternyata dari owner setelah lihat belum siap dengan konsep serau itu gitu. Kok kayak belum rumah nggak jadi gitu. Iya, benar. Ya. Akhirnya ini Akhirnya ya sudah kita cat. semprot lagi ya. Tapi betul. lucunya Mas, di sini tuh kayak ada jendela gitu. Betul. Dia tuh lebih maju sendiri. Itu pakai apa sih Mas? Betul. Jadi ini kaca tempered full sampai atas itu nembus ke dak atapnya lantai 2 tuh. Iya. Kemudian kita frame pakai plat besi. Oh, itu plat besi, Plat dicat besi yang di hitam. pinggir, betul. Ya biar kelihatan Dua tipis busi. gitu Iya, ya. betul. Tapi kayaknya platnya tebel tuh ya biar biasa lurus Ya, 8 gitu ya. mili. 8 mili ya, Betul. tebel banget tuh teman-teman. Oke, terus habis itu ke bawah nih. Di sini dia pakai kanopi dan ininya pagarnya tuh lucu banget deh Mas. Ini tuh pakai apa nih? Ini kawatram, kita frame-nya pakai holo 2x4. Ini sebetulnya kita pilih pagar simpel aja sih biar kesan industrialnya juga muncul sama minimalisnya juga dapat. Kemudian ini di atasnya kita sengaja kasih kawatram lagi buat ditaruh tanaman rambat. Nah, Anggur beneran. kebetulan owner naneminnya anggur. Ini beneran loh guys, bukan plastik ya. Betul, Ini udah anggur udah disimpan-simpan supaya nggak dimakan sama kelelawar ya. Oh iya nih dia berarti turun langsung ke sini di sini ya. itu kita jadi luas bangunan kan 6. 6. Luas Lebar. lahan 6. Cuman kita nggak fullin semua, kita mau ada area hijau tetap. Buat parkir mobil kan cukup sekitar 5 sampai 5,5. Jadi 5,5. sisanya ini kita jadiin taman. Ini bisa dipakai untuk nanam si anggur nih di sini. Sebetulnya tadi konsepnya kita miring, cuman agak rontok nih. Lihat ke bawah nih. Lihat. Tuh. Dan kanopinya sendiri itu pun juga ini pakai kaca Bukan, ini pakai solar flat. Solar flat ya. Solar flat 3 yang tebel mili. ya. 3 mili sebetulnya. Oh, yang 3 mili malahan. 3 mili aja. Oh, 3 mili. Nggak melengkung ya. Enggak, karena rangka ininya juga nggak terlalu jauh kan. Nah, terus lucunya kerennya nih, udah dipikirin sama arsiteknya buat aliran Buangan airnya. Jadi di sini masuk, terus turun langsung Langsung ke nyiramin bawah. sih Betul. anggurnya ya. Oke Mas, dan ini kan tadi diceritain ya di sebelah sini itu buat taman gitu ya, dan di bawahnya itu ternyata bisa dipakai lagi buat gudang. Storage. Jadi atasnya ini kita tanam buat tanaman, bawahnya kita pakai buat storage. Karena tadi balik lagi lahannya terbatas, tapi kan kebutuhan owner itu juga banyak ya. Jadi kita coba fasilitasi Bukan semua. kebutuhan owner, kebutuhan semua orang. Iya, betul. Terus habis itu ini sejalur juga dengan akhirnya ada masukan atau enggak ini ya pemisah ya antara Ya, dinding betul. tetangga ya. Betul. Ini tujuannya dibikin kayak gini buat apa nih Mas waktu itu? Jadi ini itu untuk sirkulasi udara dan cahaya. Kebetulan dari awal kita dan Tim. owner udah sepakat dengan bangunan itu nggak mepet nih. Oke. Karena kadang beberapa orang kan nggak mau ya lahannya udah sempit, Iya. bangunannya kok nggak di fullin gitu. Pasti pengennya udah 6 meter ya full dong biar luas rumahnya. Cuman adanya space sekitar 1 meter ini itu sangat membantu. Jadi setiap ruangan akhirnya bisa dapat jendela langsung,
udara, sirkulasi udara juga bagus, cahaya alami juga bisa masuk gitu. Di situ ada tangga naik ke atas. Jadi area servisnya ini memang di atas. Ini dikasih pagar karena memang ada kura-kura kan di belakang sini. Oh, ini buat kura-kura. Kura-kura tuh areanya mainnya di sini nih. Oh. Jadi bawah tangga sampai ke sini nih. Oke, kalau kayak gitu. Ini pintu masuknya ya. Betul. Nah, Ini pintu masuknya gede banget tuh. betul. Dan ini Ini pivot nih. pintunya 1,2, tingginya 2,7. Setinggi plafon full. Oh iya, full ini. Heeh. Tapi ini Pivot. nggak terlalu ringan, tapi nggak terlalu berat. Betul. Ini terbuat dari apa nih, Mas? Ini engineering wood sih sebetulnya, nggak oke. solid. Jadi rangka-rangka terus dalamnya ada honeycomb gitu, terus dilapis lagi sama plywood. Baru ini finishnya Duko. bukan duko sih sebetulnya, Bukan. water base katanya. Gitu. Oh, water base ya. Emang teman-teman, salah satu lagi kalau misal pivot itu salah satunya kekurangannya adalah adanya lubang udara di sini, celah. Jadi harus dikasih mohair. Ya, mohair ya. Gampang carinya di internet banyak. Ini bagian pintu masuk itu kita sengaja buat Iya, miring nih. Kok dibuat miring sih, Mas? Iya, sebetulnya ini biar ada geometri yang unik sih. Nah, oke, berarti kita mulai masuk aja ke dalam Siap. ya. Oke, yuk kita masuk ke rumahnya. Welcome. Halo, ini Halo. yang punya nih sama bapaknya. Hai. Namanya siapa, Pak, Bu? Halo, saya Adrian. Saya Cindy. Oh, oke. Nah, Bu, mohon masuk-masuk ya ke rumahnya ya. Silakan. Bubek-bubek. Silakan. Oh, Bu, ini rumahnya unik banget nih, Bu. Ini antara lantai sampai ke foyer ini sama ya keramiknya ya? Iya. Nggak ada sampai ketinggian ke- ya? Iya. Kenapa tuh, Bu? Gini, jadi dari foyer kita maunya kenapa naik sini? Biasa kan kalau dari luar kan suka kotor-kotoran nih. Iya, Nah, betul. jadi taruh di sini, baru area sini tuh kotoran dari sini nggak masuk ke area living room. Jadi Gitu. steril, benar Iya. steril ya. Dan di sini juga langsung ada ruangan, nih gua tahu nih pasti kamar mandi. Iya. Nah, ini kamar mandinya kayaknya cukup kompak ya. Powder Iya. room ya berarti ya? Mini. Ini sebenarnya powder room, tapi sebetulnya kan di sebelah sini tuh ada kamar tamu. Tapi karena itu sekarang sih masih jadi fungsinya masih jadi gudang. Karena belum ada yang tinggal ya? Jangan dilihat dulu berantakan. Nah, ini jadi powder room, tapi kalau misalnya lagi ada tamu bisa juga buat mandi. Oh, Jadi gitu. ada shower sih di dalam sebenarnya. Oh, ini penempatannya cukup unik loh. Soalnya, ya ampun, wastafelnya mini banget. Iya. Ini ditaruh di sini dan masih bisa juga buat mandi ya. Ini ada apa? Nah, ini area, jadi kita bingung karena areanya terbatas. Jadi dari sini kenapa dibikin miring? Oh, jadi jadi ide dari interior designer kita. Jadi pas kita masuk, kita mau kemana nih? Kita kalau mau duduk-duduk santai nonton TV, jadi flow-nya ke sini. Tapi kalau mau ke atas atau mau masak atau kita flow-nya yang sebelah sini. Jadi untuk ngebagi flow aja sih, karena areanya sempit, ya udah. Oke, jadi bisa dibilang ini waktu ngedesain ini banyak konsultasi ya sama si interiornya ya? Iya, karena awalnya aku tuh pengen banget punya island. Oh, pengen banget punya island, makanya jadi begini nih. Terus mikir, gimana caranya dengan area sekecil ini punya island, gak usah punya meja makan deh, Mas. Oh, Kita cuma berempat, island bisa akomodir, jadi pakai cocktail chair gitu loh. Nah, terus tapi ini ya barangnya ya. Jadi si Mas Jeho itu mikirin, aduh tapi kayaknya kalau nggak punya meja makan nanti kalau ada tamu repot loh Bu. Bener-bener. Ya, jadi datanglah dia dengan ide ini. Kita bikin aja Bu, tetap memanjang, island ada, panjangannya meja makan, nah, dan dibikin miring gini. Tapi ini Itu sih. ini meja makan plus islandnya ini dari apa nih Bu? Ini slab gede nih dan Iya, keren ini loh. kita Ini pakai warnanya Bottega. Bottega ya? Bottega artisan. Jadi antara kitchen set, island meja makan, sama kabinet TV itu seragam semua. Dan emang requestnya pengen warna hitam. Suka Bu warna Iya. hitam ya? Pengen monokrom. Oh, Mas Jeho, kalau misalkan warna hitam gimana nih ya? Bakal gelap gak ya? Bakal kelihatan tambah sempit ya? Saya bilang, ya terus diakalin lah sama Mas Jeho. Boleh Bu? Dicampur sama warna coklat biar nggak terlalu Terlalu kayak nggak bulky warm gitu gitu. ya? Terus kan kalau motif kayu itu kan lebih warm kesannya. Iya. Jadi dikombinasiin sama motif kayu. Terus ini belakang ini tuh pakai kayak black mirror gini. Jadi kayak tetap ada pantulan, tapi ya selaras hitam. Iya, tapi nggak terlalu yang gitu banget kalau ya. pakai cermin kan
kelihatan semua. Kalau ini kan siluet doang Ya. gitu ya. Dan ini lucunya ya Bu ya. Aku tuh ngeliat ini tuh dimainin bengkok-bengkok begini nih. Abis itu ininya dibikin, aku tarik ya. Boleh. Itu dibikin begini nih. Jadi smart design sih kalau aku Iya. bilang ya. Terus dia kayak sesuai banget lagi sama tinggi kualinya nih kalau aku bilang. Di bawahnya ini juga dikasih microwave, terus di atasnya ada buat air nih ya. Dan airnya juga ada Ini gini ya juga Pak? bisa bisa untuk ditarik karena ini kan water filter kan. Iya. Jadi ini perlu di maintain. Ini sama interiornya dibikinin udah siap. Oh iya buat maintenance ya. Jadi udah siap gitu loh. Benar-benar fully customized gara-gara udah didesain dulu lah dari awal sehingga semuanya tuh fit barang-barangnya. Oh, jadi barang-barang ini udah ada dulu, Jadi- habis itu dikasih tahu ke interiornya. Kayak ini kan kita bikin, saya requestnya minta floating karena pengalaman dari rumah yang lama kalau nempel ke bawah kayak ada kotoran-kotoran masuk atau air tumpah tuh repot jadi lembab dan itu kan jadi floating aja deh jadi bawah tetap bisa dibersihin. Ah, iya. Ini bener-bener kosong ya. Dan berarti tunggu bentar deh. Kalau ini floating dia pakai bata merah apa hebel nih? Bata Kita merah, bata kita merah. full bata merah nggak ada yang pakai hebel. Oh iya, jadi supaya kuat ya. Ya. Gantung. Oke. Dan ini satu lagi nih. Ini sebenarnya PVC ya sebenarnya. Iya. Tapi warnanya putih nih. Jadi dicari akal supaya kelihatannya ini sama semua dikasih Cutting sticker. Jadi kita cari tukang cutting sticker yang biasa stikerin mobil. Pak, bisa nggak Pak pasangin ini? Bisa. Oke. Dan hasilnya emang bagus ya. rapi. Tapi emang ada beberapa ya yang nggak bisa Ya. diituin ya bagian relnya Relnya. ya. Oke, dan ini langsung ke tadi lorong yang tadi ya berarti ya. Bukaan samping. Dan di atasnya juga nggak di fullin pakai kabinet ya. Iya. Dan Iya. kelihatan ini adalah Koleksi Bapak. hobi Bapak. Ya saya kebetulan suka otomotif, suka cycling makanya karena rumahnya juga kecil sengaja kita bikin iya. satu tempat untuk ngegantungin sepeda gitu. Kebetulan kita main sepeda lipat, ya udah jadi pajangan dan jadi Iya, Tempat bagus. penyimpanan. Iya, Iya. tapi ya gitulah kalau punya hobi emang lebih baik barangnya yang cakep ya. Jadi kalau ditaruh juga bisa jadi art gitu ya. Dan habis itu di sini dia karena pakai Bottega nih beneran dia body dari atas sampai Iya. bawah ya. Rapet. Nah, sama si Mas Jeho juga ininya dibikin. Jadi manis. benar-benar adu manis, rapet semua, rapi banget gitu, nggak ada celahnya. Oke, arsiteknya namanya siapa Bu? Nidi arsitek Saka Studio, kalau interior desainernya Nidi Design. Oke, nanti jangan lupa Recommended. di follow. Oke, jadi jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Nah, terus abis itu, oke, di sini nih romantis sekali. Romantis sekali. Dan aku lihat ini juga saklarnya baik banget loh Bu. Ini jadi ceritanya gimana Bu? Apakah ada penggolongan lampu-lampu supaya kelihatan Iya. buat redup-redupnya kalau pengen bikin suasana Kalau kayak remang-remang? ya, kalau siang kan kebetulan ini kan area kan ini meja makan, living room. Kadang anak-anak jujur sih sering belajar juga di sini. Ah, gitu. Jadi dipakai buat mereka bikin PR juga. Jadi kan butuh penerangan yang terang putih Iya, gitu betul. kan. Nah, tapi sebetulnya saya pribadi sama temen demen yang lebih ke homey dan cozy. Jadi kan pengennya agak kekuningan. Jadi kita bikinnya ada dua ambience lah. Kalau lagi ngumpul atau lagi malam pengen nyantai bisa nyalain lampu yang kekuningan jadi lebih cozy. Coba boleh nggak Bu? Kalau cozy tuh suasananya kayak apa sih? Tinggal di sorry. Nggak apa-apa. Ya, gitu sih. Oke. Jadi kalau misal mau romantis gitu, remang-remang atau nggak pengen suasananya lebih tenang kayak spa gitu, jadi inilah yang dinyalakan. Iya, kayak gini ambience-nya jadi ada dua ambience. Oke. Dan makanya lampunya ada yang warna kuning, ada yang warna Iya, putih. iya. Terus di bagian sini Bu, ini kan di fullin semua ya berarti Iya, bangun ya. Nah ini dikasih bukaan besar ya. Iya, supaya nggak, ya ini salah satu triknya supaya nggak kelihatan rumahnya sempit, jadi pakai kaca, sliding kaca kan. oke. Dan aku melihat ada hewan lagi. Jadi emang dari awal kan kita emang udah punya peliharaan kura-kura. Jadi kita bikin kolam ini itu sebetulnya buat mereka berendam. Nah tapi karena di sini nggak kena cukup sinar matahari, jadi si kura-kura besar itu pindah ke rooftop. Di sini kita beli kura-kura kecil, kura-kura air. Dan ada perosotannya. Iya, jadi dia bisa naik turun kan, dia sebetulnya hidup di dua dunia kan, jadi Iya. nggak selalu merendam, dia kalau lagi mau kering ya dia naik ke sini.
Oke. Oh iya, ini pintu yang tadi ya. Ini nyambung ke bukaan samping tadi. Oke, ini berarti pintunya di Sliding. Oh, sliding. Ya untuk keamanan kan kita jadi tutup kalau. Iya. Tapi dia tetap udara masuk ya. Iya. Terus habis itu langsung ke daerah tangga ini. Betul. Jadi kalau misal ada ART-nya datang, dia bisa beres-beres dia langsung naik ke atas gitu ya. Dan nggak ganggu sebetulnya, ya. dan sebenarnya punya bukaan samping ini juga lumayan. Jadi kalau kayak tamu-tamu yang nggak terlalu dekat, nggak usah masuk ke area living room sini. Jadi lewat pintu samping langsung naik iya, buat ke rooftop servis. aja ya. Buat Jadi servis, ngumpulnya di rooftop biasa gitu. Kalau yang sini tamu-tamu dekat. Iya, benar. Habis itu, Saya sedikit nambahin ya. Iya, iya. Karena kita memang sudah didesain dari awal mau pakai water purifier. Water purifier itu ada air buangannya, karena dia memfilter air, jadi ada buangannya sehingga buangannya kita tampung di sini untuk jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi nggak kebuang airnya. Kolam, pinter nih. ya kita tarik pipa sepanjang jalan itu untuk kita buang ke sini, sehingga bisa dipakai sama kura-kura. Saya Ini juga duluan. tangganya juga rada-rada ajaib nih. Makanya kayak di pabrik ya. Iya, tapi ini kan gaya industrial sekarang nih, Bu. Iya. Sebenarnya. Dan dia nggak ngambil space banyak kan? Soalnya tadi aku berdiri pas di bawah tangga, kepalaku tuh nggak jedut loh. Iya. Karena dia tipis tuh. Ini pakai apa ya tadi namanya ya? Grade steel. Oh, grade steel ya. Oh, jadi udara dari bawah pun juga langsung kesedot naik ke atas. Ini dia kayak efek cerobong. Sekarang kita udah ada di lantai 2-nya nih, teman-teman. Nah, di lantai 2-nya ini satu hal yang gue notice nih. Satu, lantai ini pasti SPC ya. Ya. Terus habis itu lampunya ada di bawah. Why? Jarang-jarang biasanya dia plafon semua kan? Iya. Ini idenya Idenya suamiku. Oke. Jadi karena kita kebetulan temboknya kan pakai expose nih, nggak dicat lagi. Nah, tapi halus. Kalau dipegang halus banget. Oh iya. Jadi finishingnya tuh sampai halus banget. Jadi coba biar ke highlight kalau misalkan lagi malam gelap. Jadi kasih lampu tembak dari bawah. Iya. Dan di sini nih kita ketemu ada void nih. Sebelum kita ke kamar-kamar nih, di sini ada void nih, Bu. Ini kenapa diminta ada void? Soalnya kan lahannya ini kan nggak terlalu besar nih space-nya, tapi tetap dimintain ada void tuh buat apa? Supaya buat Dek, naik mandi. Supaya bisa komunikasi. Nyuruh. Biar bisa komunikasi. Ya, ada Terus kan lampu ini juga jadi turun ke bawah gitu loh. Oke. bosan. Terus habis itu di bagian sini, Bu, ini tuh ada lucu banget nih. Ini kayak inspirasi juga nih buat kita ibu-ibu yang punya rumah, buat ngasih tahu kamarnya siapa nih. Ini dikasih lukisan. Nah, ini lukisannya buatan sendiri kah atau Sendiri, ya ngelukis sendiri. Jadi udah ada gambarnya kan sekarang tuh banyak yang jual. Jadi tinggal dicat aja, tinggal ngewarnain sebenarnya pakai cat. Oke, kita lanjut boleh masuk kamar anaknya, Bu. Nah, ini kamar anak. Boleh. Nah, ini kamar anak perempuan. Oke. Ini kamar anak perempuan ya. Dan oh ya, dibuat tinggi biar nggak bisa kabur ya. Takut lompat ya. Dan cahayanya masuk kan. Jadi natural lighting. Nah, ini full ya, satu dinding ini ya. Iya, tuh. Terus habis itu di sini nih yang aku perhatiin, ini dari tadi nih melengkung lagi, Iya. mirip kayak ada di bawah. Jadi ini kayaknya ciri khas interiornya ya. Kalau model round gini emang ciri khas yang didesain. Tapi sekaligus kalau di kamar anak cocok banget karena kan nggak rough edges-nya, jadi nggak sudut gitu, lebih aman buat anak kids friendly sih. Iya, gitu. karena anak-anak kan lebih suka gitu-gitu ya. Iya. Terus bagian headnya ini juga dibikin kayak bantalan-bantalan gini supaya nggak kejeduk. Oke. Dan di sini ternyata nih, kan dari tadi ini datar aja nih kayak dinding ya, tapi ternyata dia ada lemarinya ya. Jadi lemarinya ini dibikin masuk ke tembok karena emang areanya kecil. Jadi kalau pakai lemari gimana nih bakal makan tempat, karena biasanya lemari dari tembok nonjol kan. Iya, jadi betul. diakalin sama Mas Haikal dari Saka Studio, yaudah kita bikin nanti udah ditempatin nih, udah diplotin. Ini nanti buat lemari aja, Bu. Jadi tembok yang sisi anak perempuan di dalam, nanti yang sisi itu layoutnya di sebelah sini. Jadi si tembok ini tempat masuknya lemari. Nah, ini kamar anak cowok. Nah, jadi si tembok ini tuh tempat rumahnya lemari. Oke, berarti di sini adalah lebarnya si lemari ini ya. Oke, dan ini warnanya beda ya, Bu ya. Di sebelah sana itu yang pink, Yang lebih soft pastel-pastel. gitu. Sini lebih earth tone lah. Oh, kenapa warnanya earth tone? Apakah Kebetulan anakku yang cowok warna favorite color dia hijau. Oh, makanya ini hijau juga ya. Iya, dibikin hijau.
Oh, dan dibikin lucu banget. Iya, biar bisa duduk nyantai. Iya, bisa begini ya. Kalau buat anak kecil jadi dia bisa tiduran, kakinya naik ke sini gitu. Celana gue sama. Suka hijau juga. Iya, kira-kira begitu. Oh, ini Gitu. dia ini ya berarti Iya. ya lemarinya ya. Lemarinya, ini ranjangnya. Nah, ranjangnya pun juga dibikin masuk ke dalam ya. Iya, jadi Ya. rapih. Mm-mm. Padahal ini sebenarnya lebih masuk lagi, tapi karena dia kelihatannya cuma segini Iya, doang, nih manggil. kelihatannya kayak lebih simple ya. Betul. Dan di sini dikasih rak-rak lagi, di sini Iya. dia bisa duduk-duduk lagi. Iya. Dan di sebelah sini nih Bu, ini ada apaan ya Bu ya? Ini tuh kedepannya pengen dibikin meja belajar sih sebenarnya. Jadi mesin printer, meja belajar. Tapi sekarang belum ada. Nextnya mau dibikin. Ya soalnya kan anak-anak umurnya masih kecil ya, Iya, jadi iya. perlu harus diperhatikan sekali. Terus di bagian sini, ini ada apa nih Bu? Ini kamar mandi anak. Oh, ini kamar mandi Ini anak kamar ya. mandi anak. Pintunya sliding. Oke, dan ini masih under construction Iya. nih teman-teman nih. Ini juga belum dibikin kabinet ininya sih. Belum. Oke, nanti bakal ada kabinet gitu ya. Iya. Tapi yang lucu nih, unik nih Bu. Ini biasanya kan kalau misalnya kita kayak gini, natnya tuh kalau nggak hitam putih. Iya. Ini biru nih. Karena pikir, aduh gimana ya supaya kelihatan playful, supaya kelihatan nih kamar mandi anak. Yaudah, bikin biru ya, Di. Yaudah, karena aku tuh udah beli si lukisan zebra itu. Oh, itu ya. Karena dasinya biru, ya udah biruin aja. Ya udah akhirnya biru lah. Dan ini lucunya nih teman-teman, di sebelah sini tuh dikasih bukaan ya buat tatakan sih sebenarnya yang permanen, buat naro-naro ininya ya, sabun segala macem. Terus habis itu di bagian sininya juga perpaduannya juga si subway tile-nya itu nggak setinggi 2 meter atau seberapa, tapi pendek aja nih, Iya. cuma 60 cm doang, habis itu naik ke atas dia. Yuk kita masuk Ini kamar master bedroomnya. Oke. Oke, nah ini kamar master bedroomnya. Langsung ngelihat si headboardnya. Bukan headboard sih, dinding belakang headboardnya Belakang nih. headboard. Ini bisa diceritain nggak Bu, Pak? Kenapa milih beginian nih di sini nih? Supaya tetap ada kesan industrialisnya sih sebenarnya. Jadi kita bikin kamprot aja deh yang, tapi ini kamprot apa sih namanya yang ditekan? Roskam. Roskam ya. Ya, roskam. Nggak tajam. Supaya lebih friendly, nggak tajam. Ya sih. Enak kalau lagi gatel garuk sih Iya, sebenarnya. jadi nggak usah suruh garukin kan? Iya, daripada nyuruh garukin lebih baik garuk sendiri aja di sini nih. Dan habis itu di sebelah situ ya Bu, itu ada kayak reading corner nih. Iya, kalau buat duduk-duduk main handphone atau baca buku, duduk sini atau bisa kan dari luar kotor, nggak mungkin keranjang kan, jadi Iya, bisa nongkrong di sini dulu. Oke. Gitu. Dan yang aku notice di belakang Bapak itu ada satu hal yang unik tuh Pak. Itu apaan sih Pak? Ya ini adalah kursi dari upcycle ya, dari tutup botol plastik gitu. Ya, karena kita suka sebenarnya apa yang bisa digunakan kembali, reduce, reuse, recycle gitu. Kita suka konsep itu, makanya kita coba beli kursi Barang-barangnya yang begitu modelnya ya. seperti Iya. ini. Dan ini kayaknya ada potongan-potongan gini nih Pak. Ini Iya. Jadi sebenarnya ini bisa dilipat. Jadi kalau kita mau nongkrong, kursinya bisa dibawa. Bisa Oh, gitu ya. bisa jadi kursi, bisa jadi side table. Iya. Iya. Dia cara kerjanya pakai magnet. Terus habis itu di sebelah sini langsung di sini nggak ada TV ya berarti ya? Iya. Kenapa nih Pak Bu? Biasanya kan suka pengen ada TV ya di. Karena kalau malam mungkin kita udah banyak screen time dari handphone dari sebagainya, ya udah kita juga batasin, sehingga kalau di kamar ya udah waktunya istirahat ya. Ngobrol, istirahat. Oh, Nggak oke. nggak nonton lagi. Kalau nonton kan ya nanti masing-masing aja sih. Iya ya, biar ada komunikasi ya. Kalau enggak kayak kuburan kita nanti diem-dieman. Terus habis itu supaya dia kelihatan enteng juga makanya dibikinnya yang open cabinet kayak gini ya. Iya, benar. Terus di depan di sini ada kacanya yang dibikin melengkung juga ya. Soalnya kan kalau dibikin meja rias nggak mungkin ya, Ya, areanya segini. Terus aku juga bukan tipe yang Dan dandan banget, jadi sat. oh, dia taruh sini aja cukup ya. Iya, cukup. Terus habis itu di bagian sini Pak Bu, ini ada Ini pengen taruh, sebetulnya kita pengen ini buat space ini sih tadinya awalnya entah mau taruh sofa atau satu kabinet lagi gitu. Belum masih on proses lah ngisi-ngisinya ya. masih bingung mau oke. taruh apa, lemari kah, apa sofa kah. Jadi ya masih kosong sekarang. Lanjut lagi dulu. Ini ada apaan? Dan di situ kayaknya ada balkon ya. Iya, ada sedikit balkon buat taruh hijau-hijau dan biar ada nature lighting juga sama ini kamar mandi sih. Kamar Oke. mandi dalam. Oh, kamar mandi ensuite ya. Iya. Ini juga kamar mandinya super minimalis.
Oke, ini diambilnya yang hanging begini ya. Iya. Ini maintenance-nya susah nggak sih, Bu? Si toilet hanging ini? Enggak sih, sebetulnya justru saya sukanya hanging karena biasa tuh bagian bawah. Iya, suka kotor. Aduh, ketahuan OCD ya jadi. Kalau bagian bawahnya kan suka di bagian sealernya itu kan Itu, suka menguning kan. Kalau floating gini tuh lebih ringkes beresinnya, Jadi bisa bersihin bersihin ya. gitu ya. Bisa Oke. semua. Dan ini coba aku pengen ini, aku usil pengen Iya. lihat berandanya, kayaknya enak nih kalau misalnya sebelum tidur ya. Ini sebenarnya cocok kalau yang perokok ya. Jadi kalau ngerokok bisa ini, tapi kita sih nggak ngerokok, cuman ya buat pertukaran udara kalau pagi suka dibuka gitu. Dan taruh sekalian yang buat hijau-hijau. ngawasin ini ya, kalau misal- Kalau tukang paket, abang taruh sana aja. Gitu. Oh iya. Jadi kita nggak perlu turun-turun ya, bisa komunikasinya langsung dari Betul. sini ya. Kita mau ke lantai 3. Kelihatan nih di atasnya ini dikasih PVC itu Kita ya. pakai alderon. Ah. Kita pakai alderon, cuman kita mau pakai. Tadi kan kalau putih rasanya terlalu gelap. Iya. Jadi kita pakai yang bening. Tapi kalau alderon memang beningnya seperti ini, bukan bening transparan. Di sini pun juga dikasih yang sama ya kayak yang di kamar ya. Iya, kamprotan, roskam. Tapi yang luar agak lebih Intinya kalau yang deket-deket area orang jalan atau apa, kita coba pakai yang di roskam supaya kalau kena nggak sakit. Iya, nggak berdarah, nggak lecet ya. Dan di sini pun ada ini ya. Oke, berarti kita masuk langsung ketemu area servis laundry ya. room ya. Bukan laundry room lah, laundry area. Di sini pun juga udah dibikinin ya untuk laundry areanya ya. Iya. Dan Mohon maaf ada jemuran. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sini, yuk coba lihat sini. Ini tuh ada laci-lacinya ya, Bu ya. Takut sakit pinggang kan kalau load unload cucian. Jadi taruh di sini baskom apa? Keranjangnya si ya. keranjangnya tinggal Nggak, masuk. gitu-gitu Ya. doang. Sangat mengerti Tuh. sekali desainernya ya. Ya, ini juga udah dipikirin nih. Jadi Ini buat- untuk taruh Sini. Buat ituin perkakas. Nah, iya. Storage Rapi perkakas, semua rapi. Rapi banget. Dan ini sebenarnya cuma pakai rel laci doang loh di Iya, atas sama iya. bawah ya. Terus di sebelah sini ada apa nih, Bu? Ini sebetulnya untuk kamar pembantu, tapi jadi gudang juga sekarang. Oh, sekarang dijadiin gudang Iya. dulu ya. Terus di sini adalah kamar Kamar mandi. mandi. Ini kamar mandi kan. Oh, oke. Dikasih yang WC-nya WC duduk supaya Iya. soalnya di sini kan tempat hangout ya. Iya. Dan ini lucunya nih ya teman-teman. Ini tuh dikasih jemurannya yang begini ya. Iya. Bisa diturun naikin. Oh, bisa diturun naikin ya? Iya. Oh, cocok buat kita yang setinggi ini ya. Yang suka padi-padian. Iya. Yang tingginya semampai. Betul. Dan ini ada satu ruangan lagi nih yang menurut gue keren banget nih teman-teman. Ini adalah ya ini ruang hobi saya. Kurang lebih. ini ruang hobinya Bapak ya. Oke. Ya. Dan gayanya industrial ya nih ya. Ya di sini bebas. Kalau di bawah kan saya masih di interfere untuk jangan terlalu industrial karena kurang homey, terlalu dingin dan sebagainya. Tapi kalau di sini ya udah pipa-pipa saya biarin aja kebuka. Keluarin. Terus ya kebetulan saya suka main model kit gitu ya. Jadi ya ada kompresor, semuanya juga diakomodir sama si ini desain. Jadi udah disiapin kompresor. Sampai kerjaan kalau ada yang masih proses kita masih bisa taruh sini. Tunggu bentar, kerjaan. Bapak bikin ini. Ya ini kita spray sendiri. Jadi model kit kita stok tuh banyak gitu ya. Jadi kita bikin dari kita potong-potong sendiri di lem terus di paint. Jadinya dong kasih lihat jadinya yang kayak apa? Jadinya Jadinya kayak gini lah. Sebenarnya kita bikin di weathering seperti worn gitu ya. Jadi Iya, iya, kotor, jamuran apa segala. Itu semuanya plastik padahal. Oh. Ya kadang kita bikin sampai kayak ini kita bikin nih dari kain kasa. Oke. Nih Iya. usaha Bapak juga salah satu. Enggak, ini sih kita main-main. Hobinya aja. hobi aja. Jadi ternyata Bapak ini adalah seniman airbrush untuk model kit begini. Dan ini sampai ada wastafelnya sendiri. Kan kalau rooftopnya nanti kita dipakai buat nongkrong, jadi nggak usah nyuci-nyuci di bawa gelas-gelas kotor ke bawah, bisa cuci di sini buat cuci-cuci barang yang kecil-kecil bisa. Ini juga agak lucu karena kita nyari sinknya agak susah karena dari Kecil yang banget ya? bilang sinknya kecil banget, Iya. kecil banget terus nyari tapnya juga yang kecil itu sebenarnya buat air minum. Iya. Terus ada satu yang unik kalau dilihat ini kayak
aluminium ya. Iya, kayak Padahal aluminium, kan padahal ini nggak HPL ya, kan nih cuman ya. sama Mas Jeho-nya dikasih ide, wah bikin kayak gini aja nih Pak. Jadi kesannya kayak aluminium tapi bukan aluminium. Dan ini kerennya dia nih akrilik ya. Iya. Terus dibengkokin begini. Jadi Round lagi. iya, makanya ini oke. Bagus, Pak. Ini seru sekali ya sebagai workshop ya. Iya. Di sebelahnya di sini ada tangga monyet menuju ke servis ya, berarti. Iya. Ya, Buat tangga pojok maintenance. ini kita Heeh. taruh untuk kompresor AC, terus untuk solar, Ah, water heater di atas semua. Jadi sekali maintenance lebih mudah. Oke. Toren juga. Dan di sini kita langsung ketemu rak dak rooftopnya yang bisa buat duduk-duduk nih ya. Iya. Dan dibikin melengkung halus lagi, jadi nggak tajam ya. Kalau misalnya kena paha gitu ya dia. Kalau malam-malam enak duduk sini adem. Iya. Duduk-duduk. Terus habis itu di sebelah sini dikasih pagar nih. Biar kura-kuranya nggak kabur. Oke, ini kura-kura gede banget. Ini umurnya bisa sampai berapa tahun nih Pak berarti ini? Umurnya rata-rata kalau kura-kura gini mungkin di atas 100 tahun ya. Oh, Umurnya. oke, Jadi umurnya jenisnya sulcata, umurnya dia panjang. Oke, dan yang kalau misalkan katanya yang mau ngerawat begini nih nggak semua orang ya? Kenapa itu Pak? Ya mungkin karena kita perlu consider juga ya, karena dia ini aja baru 5 tahun, dia jadi jauh akan lebih besar. Makannya boros dan mungkin Dia pupnya kan dan mesin sebagainya. pupnya segala macam, kotor, kencingnya itu PR sebenarnya. Cuman ya kalau udah mau melihara ya komitmen. Dan ini ada dua ya biar dia nggak kesepian yang Yang ngobrol ini ya. Sule, yang itu Kate. Hah? Kan Namanya? Sulcata, Sule, Kate. Oh, oke. Dan dia bisa berbunyi nggak sih? Enggak berbunyi. Oh, nggak berbunyi ya? Enggak berisik. Nggak berisik ya kan, tenang ya. Iya. Tapi kenapa nih Pak? Kenapa milihnya kura-kura? Biasanya kan orang kucing, anjing gitu. Ini kenapa kura-kura nih? Kita suka yang nggak biasa gitu. Kayaknya kalau pets jadi orang kan selalu udah piara kucing, anjing, ada depan rumah anjing, kucing udah biasa. Iya. Kalau tiba-tiba ada kura-kura yang nyambut di depan rumah kan beda gitu. Iya, lucu ya. Kita memang agak suka yang unik-unik gitu. Tapi ini lucunya ya Bu, ini dikasih tanamannya ya, bukan sekedar tanaman biasa. Ini kaktus. Karena Why? selain di sini area yang memang terbuka, sangat banyak sunlight ya, cocoknya kaktus. Dan ini juga buat makanannya si kura-kura. Jadi kura-kura itu makan kaktus sendok ini. Jadi tinggal potong dikit Jadi kasih. ya tanam sendiri langsung kasih makan. Low maintenance sekali ya. Tapi lucunya nih teman-teman, di sebelah sini juga dikasih ada kayak meja bar kecil ya. Jadi ke depannya kalau misalnya mau ada party di atas Iya. juga tinggal taruh meja, selesai Meja, gitu ya. Oh. Bisa bikin kopi di dalam, nyajiinnya di sini gitu. Oh iya Iya benar-benar kan? kayak kafe-kafean gitu ya jadinya ya. Menyenangkan sekali rumahnya. Sekarang Bu, aku mau tanya-tanya. Waktu ngedesain ini tuh berapa lama sih Bu? Desain rumah ini sampai jadi DED ya, sekitar 3 bulan ya. Sama Saka Studio itu kita matangin konsep 3 bulan tuh sudah jadi DED sih. Oke, itu udah 3 bulan, abis itu langsung bikin ya. Iya. Bikinnya tuh setahun. Setahun. Nah itu biayanya Di semeter persegi kurang lebih sipil tuh 6,5 jutaan. 6,5. Abis itu untuk bisu kan 6 bulan kan dia jeda ya. Agak jeda mencari-cari interior designer Yang cocok gitu ya. Terus habis itu pas ketemu interiornya itu ngedesainnya berapa lama tuh? Sama nih desain itu kita 2 bulanan mungkin ya. Oke, matangin berarti. konsep. Karena kurang lebih udah tahu sih pengennya kayak apa-apa. Jadi udah briefing ke Mas Jeho-nya udah enak dan dia udah tinggal tuangin ke desain aja gitu. Oke. Terus habis itu pas dibikin itu kira-kira kalau boleh tahu ya ada sih yang belum selesai ya. Tapi sampai segini masih aja ada. dulu tuh berapa sih kira-kira? Nggak nyampe 300 ya kayaknya ya, sekitar 250-an lah. 250. Ya mungkin kalau tambah-tambah yang itu total 300 sudah mungkin. perfect lah. Ya hidupnya. udah lengkap. sudah bahagia Iya. sekali lah nih Sudah sekarang. nyaman lah. Tapi kayak gini aja udah nyaman banget sih sebenarnya ya. Oke, terus habis itu Bu, tapi 300 buat satu rumah ini ya, itu jatuhnya cukup murah loh. Iya, ekonomis. Ekonomis sekali loh ya. Mungkin karena ini kali ya, udah dibikin sama arsiteknya, nggak terlalu perlu banyak furniture. Iya, nggak perlu jadinya- banyak. Emang pengennya juga dalamnya minimalis, jadi lebih ke furniturnya yang Simple-simple aja. simple dan yang
inti-inti aja sih sebenarnya, nggak Oke. terlalu banyak perintilan-perintilan. Oke, kalau kayak gitu. Makasih banget ya, Ibu. Aku udah boleh Thank you. datang. Kita kayak Ibu Iya. Viti ya. Maafan. Mohon maaf lahir batin. Makasih banget udah ikutin kita juga sampai akhir episode ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow akun Instagram ibunya dan juga arsitek dan interior desainnya. Dan jangan lupa juga ke Arsitektur Indonesia. Kita juga ada TikTok dan Instagramnya. Bye-bye.